Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan dalam kesempatan ini kita akan membawakan salah satu kisah dari penulis baru ya, yang baru bergabung dengan kita. Tapi dia udah lama menulis tapi baru bergabung, yaitu Mbak Andita. Wow, ini tulisannya keren banget dan teman-teman harus nyimak nih. Keren banget kisahnya. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan jangan pakai lama-lama, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor. Misteri di desa Mbak Marni, Bukit Larangan. Handphoneku mati. Decak Bayu sembari mengempaskan bobot tubuhnya ke atas dipan berlapis kasur kapuk yang terasa keras. Bayu menghela nafas panjang. Remaja berusia 11 tahun itu tampak mengerucutkan bibir. Ia merasa sangat bosan. Baru 3 hari berada di kampung neneknya, ia pun sudah tak sabar ingin kembali ke kota. Di rumah neneknya tak ada TV, tak ada sinyal, tak ada PlayStation yang biasa ia mainkan saat merasa bosan. Tidak ada yang menarik juga di desa terpencil ini. Merasa kesal, Bayu lantas bangun. Ia berjalan tergesa keluar dari kamar dan menghampiri ayahnya di teras rumah. "Ayah, kapan kita pulang? Aku udah gak betah di sini," tanya Bayu pada Pak Agus, ayahnya. "Bayu, jaga sikapmu. Kamu ini sudah besar tapi masih suka merengek. Liburan kamu ini kan masih panjang. Apa salahnya menginap di sini lebih lama? Memangnya kamu gak kangen apa sama Mbah Kung sama Mbak Uti?" saut Pak Agus dengan geram. "Eleh, jangan dimarahi begitu toh. Kasihan, Bayu ini kan sudah ndak ada ibunya. Masa sih kamu tega marahi Bayu? Ya mungkin Bayu cuma bosan. Di sini kan ndak ada televisi, ndak ada sinyal." Mbak Marni tampak membela cucu semata wayangnya itu. "Jangan dimanja Tombok, nanti dia ngerunjak. Anakku ini wes ndak sopan begitu, kayak bocah tingkahnya," Pak Agus menyahut dengan ketus. "Mbak Uti, panggilkan Sutris mau," tawar wanita yang tubuhnya terlihat sedikit membungkuk itu. "Sutris? Siapa dia, Mbah?" tanya Bayu. "Itu loh, anak tetangga, seumuran denganmu. Nanti biar diajak kamu main, jalan-jalan keliling kampung, daripada bosen di rumah aja, ya toh?" Mbak Marni menyahuti. Bayu mengangguk pelan. Ya, tak ada salahnya mencoba bermain dengan anak lain di desa ini. Mbak Marni pun mengajak Bayu menuruni teras bangunan rumah tua peninggalan masa penjajahan Belanda itu. "Rumahnya di mana, Mbah?" tanya Bayu. "Tuh, di ujung sana," tunjuk Mbak Marni. Sri, Sutris ada," teriak Mbak Marni. Seorang wanita yang sedang menjemur pakaian itu menoleh lalu mengangguk. Dia segera masuk. Tak lama kemudian keluar lagi dengan membawa anak laki-lakinya. "Nah, ini cucuku Sri. Dia kesepian, tidak ada teman. Jadi biar main ya sama anakmu ya," ujar Mbak Marni. Sutris tersenyum lebar. Ia lalu mengulurkan tangan memberi salam perkenalan. Bayu menyambutnya dengan canggung. "Aku Sutris. Pasti kamu bosan ya, kesepian. Yuk main yuk, kita keliling desa, panen kenitu," ajak Sutris. "Hati-hati yo Tris,
Bayu jangan diajak manjat pohon, jangan diajak mandi di sungai. Mbak Marni coba mengingatkan dengan nada khawatir. Sri terkekeh pelan mendengarnya. Beberapa jam kemudian, duh, si Bayu ini di mana ini? Wes ande kalah, kok belum pulang-pulang juga? Gumam Mbak Marni sambil mondar-mandir. Ada apa, Mbok? Tanya Pak Agus. Anakmu loh belum pulang sampai jam segini. Kok kamu bisa masih tenang-tenang begitu? Saut Mbak Marni geram. Ya namanya juga anak laki-laki. Kalau main kan suka lupa waktu. Kayak aku dulu, Mbak. Pak Agus terkekeh pelan. Ya justru itu, Mbokmu khawatir. Apalagi kan dulu kowe hampir. Astaga Bayu, kok bajumu kotor semua? Tanya Pak Agus. Ya, kaos biru muda Bayu terlihat penuh lumpur, celana selututnya basah. Bukan menjawab, Bayu langsung berlari memasuki rumah. Ya ampun ini anak. Pak Agus mulai bersungut-sungut. Wes toh Gus, yang penting kan anakmu sudah pulang. Dah, jangan marah-marah terus, ujar Mbak Marni. Pak Agus mengangguk lalu melenggang masuk ke rumah. Mbak Marni berbalik, berniat menyusul putranya. Tiba-tiba, semilir angin sejuk membelai membuat tengkuk Mbak Marni seketika meremang. Mendadak, dia merasa seperti sedang diawasi. Waktu berlalu cepat, saatnya makan malam. Pak Agus menghampiri putranya di kamar. Aneh, Bayu kala itu sudah tidur dengan selimut menutupi seluruh tubuhnya. Pak Agus menepuk pelan tubuh putranya, namun reaksi Bayu kala itu di luar dugaan. Dia tersentak dan langsung berteriak, "Pergi!" Ini ayah. Kamu kenapa sih? Tanya Pak Agus saat menyadari Bayu tampak pucat dan gemetaran. Aku nggak apa-apa ya, cuma mimpi buruk. Ayah kenapa kesini? Saut Bayu dengan mata melirik ke sana kemari seolah sedang gelisah. Ayah itu mau ngajak kamu makan malam. Ayo, Mbah sudah nunggu loh. Ajak Pak Agus. Bayu menggeliat pelan. Dia bangun dan berjalan gontai mengikuti ayahnya ke ruang makan. Bayu makan malam dalam diam dan segera kembali ke dalam kamar setelahnya. Kenapa dia Gus? Tidak biasanya diam begitu, tanya Mbak Musni. Entahlah Pak, mungkin kecapean main sama anak tetangga. Pak Agus lalu menimpali. Suara kentongan terdengar ramai bersautan. Pak Agus dan keluarganya segera keluar dari rumah. Onopo, onopo, tanya Mbak Musni. Fadli menghilang Mbak, saut lelaki yang memegang kentongan. Loh, hilang gimana? Pak Agus ikut bertanya. Ya anda tahu, ibunya aja tiba-tiba histeris. Fadli ndak ada di kamar, saut lelaki muda itu lagi. Memang sudah dicek di kamar mandi, imbu Pak Agus. Ya ibunya sudah cek ke seluruh penjuru rumah, tapi tetap tidak ada. Nah yang bikin khawatir, waktu pencarian barusan, sandalnya itu ketemu di dekat jalan masuk menuju tempat itu. Ada tetesan darah juga. Yo, tapi kami tidak berani ngecek. Pernyataan lelaki itu sontak saja membuat mata Mbak Musni membelalak. Dia lalu memberikan isyarat pada lelaki tadi untuk segera pergi, sementara Pak Agus hanya bisa menatap bapaknya dengan bingung. Ada apa Pak? Tanya Pak Bagus. Karena tadi jawab, pria itu lalu beralih melirik ke arah ibunya yang mendadak pucat pasi. Ayo, masuk. Kunci semua pintu dan jendela. Tita wanita sepuh itu tak terbantahkan. Ada apa sih Bu sebenarnya? Pak Agus lalu bertanya penasaran. Besok kembali ke kota. Jangan pernah datang lagi sebelum Simbo mengizinkan, ujar Mbak Marni. Pak Agus tersentak. Ada apa ini sebenarnya, Mbok? Apa Mbok baru saja mengusir aku dan Bayu? Tanya Pak Agus seolah tak mengerti. Bukan begitu. Kowe ini ndak ngerti. Lirik Mbak Marni dengan kepala menunduk. Pak, coba jelaskan dong Pak, apa yang terjadi? Aku sudah cukup besar buat mengerti semuanya. Pak Agus beralih mendesak bapaknya. Ayah! Suara teriakan Bayu membuyarkan semuanya. Ketiganya pun langsung berlari menuju ke kamar Bayu. Sial, terkunci. Bayu, buka pintunya Bayu, panggil Pak Agus. Ayah, tolong, Bayu takut, jerit Bayu lagi.
Dobrak saja Gus, cepat dobrak, desak Mbak Marni. Ya, Pak Agus berhasil mendobrak pintu dalam 3 kali percobaan. Astaga, Pak Agus merangsek memasuki kamar diikuti Mbak Musni dan Mbak Marni di belakangnya. Sementara Bayu tampak tergeletak di bawah, dia tidak sadarkan diri. Mbak Marni melirik pada tirai jendela yang tampak berkibar-kibar. Angin dingin bertiup masuk dari halaman samping rumah yang ditumbuhi berbagai macam pohon besar. Penasaran, dia melangkah menuju jendela dan melongokkan kepalanya. Ini benar-benar dia. Siapa yang sudah berani memanggilnya? Gumam Mbak Marni nyaris tak terdengar. Bayu, bangun nak, bangun, ujar Pak Agus sambil menepuk-nepuk pipi Bayu. Dia segera membopong Bayu lalu merebahkannya di tempat tidur. Duh, gimana ini, Bu? Bayu pingsan, badannya juga panas lagi. Pak Agus tampak frustasi. Ini benar-benar dia, Pak. Aku ingat jelas. Ini adalah tanda-tandanya, ucap Mbak Marni pada Mbak Musni. Bu, ini bagaimana? Tanya Pak Agus lagi kesal karena Simbo dan bapaknya tak cepat membantu untuk menyadarkan Bayu. Mereka malah sibuk mengobrol di luar kamar. Oleskan minyak angin ini, Leh. Semoga dia cepat sadar. Temani dia, jangan biarkan sendirian. Mbak Marni menyodorkan sebotol kecil minyak angin, kemudian berlalu pergi. Pergi, teriak Bayu sambil mengibaskan tangannya. Pak Agus yang terlelap di samping Bayu langsung terbangun, sigap menenangkan. Ya Allah nak, sadar nak, buka matamu. Bayu membuka mata. Dia segera bangun dan memeluk ayahnya. Tubuhnya gemetar seolah dia tengah dilanda ketakutan yang sangat hebat. Yaudah tenang. Ada ayah di sini, bisik Pak Agus refleks menenangkan. Alhamdulillah, syukur Bayu sudah bangun. Mbok sudah bantu kemasi barang-barangmu, Gus. Cepat kembali ke kota, sudah tidak ada waktu lagi, ujar Mbak Marni dengan raut wajah yang sulit ditebak. Fadli, bangun Le, bangun. Suara jeritan terdengar dari jalan tak jauh dari rumah Mbak Marni. Mbak Marni dan Mbak Musni berjalan tergesa keluar untuk melihat apa yang terjadi. Sementara Pak Agus memilih tetap berada di kamar sembari menemani Bayu yang baru saja sadar. Beberapa saat kemudian, kedua orang tua Pak Agus kembali. Pria itu mengernyitkan dahi saat melihat ekspresi tak biasa dari Simbo dan juga bapaknya. Ada apa? Tanya Pak Agus. Fadli meninggal dunia, lirih Mbak Marni mengatakan. Ayah, takut. Aku takut. Bayu kembali menangis sambil memeluk ayahnya. Gus, ikut bapak. Kita pergi melayat. Nggak enak ini, tetangga dekat. Ajak Mbak Musni. Kamu diam di sini dulu sama Mbak Uti dulu ya Bayu. Ayah mau melayat dulu sebentar. Ajak Mbak Musni. Pak Agus dan Mbak Musni bergegas pergi melayat. Tak butuh waktu lama. Mereka berdua sampai di rumah duka. Pak Agus tercengang kalau mendapati tetesan darah yang belum dibersihkan. Apa yang terjadi? Kenapa banyak darah? Gumamnya. Kasihan ya. Padahal baru saja mau masuk SMP loh. Jalur prestasi lagi. Seragamnya aja baru selesai dijahit. Tapi ya mau pakai wes ndak ada. Bisik ibu-ibu di sana. Maaf ibu-ibu. Ini Fadli meninggalnya kenapa ya? Kok saya lihat banyak darah menetes di tangga teras? Tanya Pak Agus menyela. Waduh, anu Pak, katanya itu semalam sempat hilang. Nah, pagi-pagi sekali ketemu di jalan setapak yang menuju ke Bukit Larangan. Keadaannya mengenaskan loh Pak. Tubuhnya itu loh seperti habis dicabik-cabik. Nah anehnya di sakunya itu terselip kembang kenanga yang sudah memerah terkena darah, ujar wanita itu. Bunga kenanga, Bukit Larangan. Pak Agus memijit keningnya yang mendadak berdenyut. Gus, kamu udah apa-apa? Wajahmu kok pucat? Tanya Mbak Musni. Aku udah apa-apa Pak. Cuma kok tiba-tiba sakit kepala sedikit, sahut Pak Agus. Semoga saja dia tidak mengingat-ingat lagi kejadian itu, batin Mbak Musni. Kamu pulang saja kalau memang udah enak badan. Biar bapak saja yang di sini.
Kamu juga pasti kecapean jagain Bayu yang semalam demam tinggi. Ditambah Musni, Pak Agus mengangguk, rasa peningnya semakin meningkat. Seiring potongan-potongan kecil ingatan acak bak puzzle. Darah, bukit larangan, bunga kenanga, gumamnya disertai desisan. Ingatan macam apa itu? Hal besar apa yang telah aku lupakan? Imbunya sambil memijit kepala. Wajahnya pucat, disertai bulir-bulir keringat sebesar biji jagung. Dia mempercepat langkahnya meski sedikit sempoyongan. Dia ingin segera merebahkan diri. Bo, panggil Pak Agus sesaat setelah ia sampai di rumah. Tangannya gemetaran. Dia merasakan perasaan tak nyaman sekaligus rasa takut. Pak Agus terhuyung tepat setelah pintu ruang tamu terbuka. Beruntung Mbak Marni sempat menahannya. Ya Allah, kamu kenapa Gus? Tanya Mbak Marni panik. Kepalaku sakit, Bu. Kilasan berupa potongan-potongan ingatan itu terus terngiang di kepalaku. Sebenarnya hal besar apa yang sudah aku lupakan, Bu? Tanya Pak Agus. Apa maksudmu, Leh? Mbak Marni bertanya sembari membuang muka. Pasang mata tuanya tak berani menatap seolah ada sesuatu yang tengah ia sembunyikan. Agus mengerang lagi. Sudah, istirahat saja di kamar Bayu. Dia juga sedang tidur setelah sarapan dan minum obat. Nanti setelah kalian membaik, segeralah kembali ke kota. Tidak baik berdiam terlalu lama di sini, ujar Mbak Marni kemudian berlalu pergi. Loh, sebenarnya ada apa, Mbok? Aku cuma ingin melepas rindu di rumah Simbo. Apanya sebenarnya yang tidak baik? Tanya Agus lirih. Mbak Marni diam tak menyahut. Dia teruskan langkahnya meninggalkan kamar. Sesaat setelah menutup pintu, Mbak Marni bersandar di dinding. Air matanya tumpah, tangannya gemetar. Wanita yang rambutnya sudah dipenuhi uban itu menekan dadanya kuat-kuat. Ada rasa nyeri yang menyesakan. Duh Gusti, aku harus bagaimana lagi? Bagaimana caraku menyelamatkan Agus sekaligus Bayu? Batinnya. Agus tertidur di karpet bawah. Tubuhnya serasa panas dingin, sangat tak nyaman. Baru saja lelap, mimpi buruk menghampirinya. Di dalam mimpinya tampak dua orang bocah laki-laki yang sedang berlarian. Lari, Dek, lari. Tita seorang bocah yang wajahnya tampak tak jelas. Lari kemana? Aku takut. Cepat kembali ke desa. Tapi sampean gimana? Nggak mungkin aku pergi sendiri. Sudah kembali bawa bantuan. Tidak ada waktu lagi. Cepat sebelum dia menemukan kita. Bocah berbaju merah itu berlari menerobos semak. Tiba-tiba suara teriakan terdengar nyaring. Lari, Dek. Lari, dia datang. Bocah itu menoleh. Air matanya mendesak tak tertahan. Lututnya melemas. Dua kakinya jatuh bersimpuh, menatap tak percaya pada bocah lain yang kini tampak tak berdaya setelah tubuhnya dicabik-cabik. Temani aku, Aryo. Sudah kubuat mereka berada di dunia yang sama denganku. Ayo, ikutlah denganku juga, ujar sosok gadis kecil berleher patah itu. Sudut matanya terlihat mengeluarkan darah. Satu tangannya terangkat memanggil bocah bernama Aryo itu. Sementara satu tangannya lagi tengah menjambak bocah berbaju biru yang kini sudah diam tidak bergerak. Ayo, cuma kamu teman yang aku punya. Ajakan sekali lagi. Bocah bernama Aryo menggeleng. Dia berbalik, berlari sambil menangis sesenggukan. Sementara sosok itu tampak murka dan mengejarnya. Mas, maafkan aku, Mas. Gus, kenapa? Kamu mimpi buruk? Tanya Mbak Marni sambil menggenggam tangan Agus yang sebelumnya bergerak-gerak seolah ingin menggapai sesuatu. Bo, Liri Agus dibangun sambil memijit keningnya. Makan dulu, terus minum obat. Sebentar lagi bapakmu pulang. Biar nanti bapak bantu panggilkan anak si Jamal buat segera antar kamu ke terminal ya, ujar Mbak Marni. Bapak sudah bilang ke Kamil, Gus. Tadi kami ketemu di pemakaman.
Jadi sekalian langsung bilang, jadi dia bisa nyantarnya kamu sore. Sementara istirahat saja dulu biar badanmu pulih baikan. Mbak Musni berucap sambil menyembulkan kepala di ambang pintu. Waktu berlalu cepat, hari sudah sore. Agus lebih banyak menghabiskan waktu untuk tertidur sementara ibu dan bapaknya tampak banyak mendiskusikan hal-hal yang tak Agus tahu. Gus, Kamil sudah datang. Panggil Mbak Marni dari luar kamar. Masuk saja Mbok, udah dikunci, saut Agus. Ayo cepat, sudah hampir sandekala loh. Langit juga mendung, takutnya nanti hujan. Ji Bu, tapi apa Bayu udah siap? Tanya Agus. Loh, Bayu? Gak tahu, memangnya dia kemana? Ya aku juga nggak tahu Mbok. Aku kan baru bangun tidur, balas Agus. Mbak Marni tampak panik, namun ia berusaha tetap terlihat tenang. Mungkin di kamar mandi, tuturnya. Wanita parubaya itu bergegas keluar kamar dan mengecek ke kamar mandi, dapur, serta seluruh penjuru rumah dan juga halaman. Tak lama, ia kembali dengan wajah bias. Gimana Mbok? Ada? Tanya Agus. Mbak Marni menggeleng lemah. Bayu ndak ada dimanapun. Mbok sudah cari ke semua penjuru rumah, di halaman belakang, samping, depan, dada. Apa Bayu bosan terus main ke rumah Sutris ya? Gak tahu juga, tapi sebentar biar Mbok coba cek. Dari luar kamar terdengar suara panggilan dari Mbak Musni. Bu, ada Sri sama Sutris datang mau cari sampean. Panggil Mbak Musni dari ruang tamu. Loh, kok kebetulan sekali, gumam Mbak Marni. Mbak Marni segera keluar diikuti Bayu di belakangnya. Sri, kebetulan aku itu baru mau ke rumahmu. Bayu di mana? Ada di rumahmu? Tanya Mbak Marni. Sri menggeleng, lalu ia berdiri dan mendekat ke arah Mbak Marni. Air matanya menggenangi pelupuk mata, digenggamnya tangan Sutris dengan erat. Tris diteror, Mbah. Tolong beritahu caranya. Apa yang harus aku lakukan buat menyelamatkan anakku? Tanya Sri sambil tergugu. Diteror? Diteror oleh siapa? Timpal Agus. Sri di sini tidak menyahut. Sri masih menggenggam tangan Mbak Marni dengan erat. Aku pernah dengar cerita tentang anak-anak sampean loh, Mbah. Bagaimana caranya melepaskan diri dari teror ini? Pak, tolong cari Bayu. Ajak warga juga buat bantu. Cepat Pak, tita Mbak Marni pada suaminya. Dan kamu Leh, apa yang membuatmu diteror? Apa yang terjadi sebenarnya? Ayo ceritakan. Imbu Mbak Marni sambil menatap Sutris tajam. Sore kemarin aku sama Bayu main, tapi Bayu itu cepat bosan. Dia lalu ngajak aku ke bukit itu Mbah. Aku sudah peringatkan tapi dia tidak mau dengar. Ya aku terpaksa masuk ke area terlarang di sana demi mengejar Bayu. Nah, di sana Bayu nemu boneka jerami. Bayu ajak aku main. Loh, main apa? Tanya Pak Agus penasaran. Main jelangkung, saut Sutris dengan suara bergetar. Astagfirullah, duh Gusti, kenapa kalian bisa seperti ini? Ceroboh, tanya Mbak Marni. Di dalam boneka jerami itulah dia dikurung. Kenapa bisa Bayu nemu boneka itu? Gumam Mbak Marni gusar. Bo, sebenarnya ada apa ini? Coba dong jelaskan. Ini membingungkan sekali. Kenapa Mbak Sri ini bilang soal anak-anak sampean? Padahal kan anak sampean cuma aku. Dan kenapa dia tanya cara menyelamatkan anak ini? Seolah sampean pernah mengalami hal serupa. Mbok, ayo dong Mbok katakan. Rahasia apa yang sebenarnya sampean sembunyikan? Inikah sebabnya sampean terus mengusirku dan Bayu buat segera pulang ke kota? Cecar Agus masih dengan memegangi pelipisnya yang terasa berdenyut. Mbak Marni mengusap sudut matanya, bingung harus menjawab dari mana. Bibirnya bergetar, namun untayan kata tak juga keluar dari sana. Siapa Aryo? Tanya Agus lagi yang membuat Mbak Marni tersentak. Baik. Mungkin sudah waktunya Simbo ceritakan semuanya.
Sebenarnya Simbo ini punya dua orang anak, Le. Kamu sama Kang Masmu, Indar. Dan Aryo itu adalah kamu. Kamu yang dulu. Kamu yang punya kelebihan khusus, bisa melihat makhluk halus. Aryo itu adalah kamu yang berteman dengan hantu gadis kecil bernama Kenanga. Mbak Mari bercerita dengan air mata berlinang. Dia sudah terlalu nyaman bersamamu, Le. Kamu itu teman satu-satunya. Saking nyamannya, dia ingin membawamu ke alamnya. Karena kamu menolak, dia marah. Dia kira kamu takut kesepian. Maka dia memburu keluarga kita, dimulai dari Indar kakakmu. Dia juga memburu anak-anak di desa kita dengan maksud mencarikan teman yang banyak biar kamu ndak kesepian saat ikut ke alamnya. Mbok tahu, mungkin ini semua bukan cuma karenamu, tapi juga karena dendamnya kepada seluruh warga desa. Mbak Marni menjelaskan dengan tatapan menerawang. Kenanga, nama yang dah asing. Tapi apa yang sebenarnya sudah menimpanya, Mbok? Tanya Agus. Kenanga, setahu Mbok, dia adalah seorang anak yang tidak jelas asal-usulnya. Dia ditemukan di pinggiran hutan. Seorang wanita sepuh lalu memutuskan untuk merawatnya. Saat itu, desa kita ini masih diliputi kesesatan, Le. Rata-rata di antara kami masih percaya setiap kali hasil panen kami turun drastis, bencana melanda desa, banyaknya warga yang mati mendadak, tandanya kami harus berkorban. Harus ada yang dikorbankan di antara warga. Korbannya itu harus yang masih suci dan paling menderita. Tetua desa saat itu beserta dukunnya pun lalu menunjuk Kenanga, Le. Mbak Marni menjelaskan dengan pikiran melayang. Lalu apa yang warga lakukan pada Kenanga? Bagaimana nenek tua yang sudah merawatnya? Apa dia juga ikut serta mengorbankan Kenanga? Tanya Agus tergagap. Basiem, dia sudah tidak ada saat Kenanga akan dikorbankan. Malam itu, kami para warga membawa Kenanga ke bukit. Di balik bukit itu ada sebuah gua kecil. Mbak Marni terus bercerita. Mbak Marni mengenang masa itu, entah apa yang tetua sesat itu dilakukan. Tapi Mbak Marni saat kecil yang berdiri tidak jauh dari pintu gua bisa mendengar dengan jelas teriakan pilu. Darah pun mengalir keluar dari dalam sana, seolah dendam. Sejak saat itu desa tak lagi sama. Hantu Kenanga kerap muncul dan mengganggu warga. Berkali-kali tetua mencoba melenyapkan tapi tetap tidak bisa. Saat dukun dan tetua desa wafat, Kenanga pun mulai tenang. Dia baru kembali berulah saat Agus kecil. Lalu, apa yang terjadi pada aku, Mbok? Tanya Agus lagi. Kamu itu dulu sering menghilang. Kami mencari kemana-mana, tapi kamu tidak ketemu. Awalnya cuma seharian, berubah jadi 3 hari, lalu pernah juga seminggu. Nah, terakhir kamu itu menghilang selama 2 minggu. Kami sudah mengikhlaskanmu, Le. Kami sudah menganggap kamu sudah tiada. Kami bahkan sudah adakan tahlilan. Karena dalam 1 minggu terakhir ada banyak kabar kematian anak-anak. Tapi Indar, Kang Masmu itu tidak mau menerima kabar duka itu. Sore itu dia pergi dari rumah, mendatangi Bukit Larangan seorang diri. Mbok juga tidak tahu persis apa yang terjadi. Tapi menjelang Isya, kamu itu pulang sambil nangis-nangis histeris, sendirian tanpa Kang Masmu, Indar. Mendengar semua itu, Agus menangis tergugu. Bayangan mimpi buruk itu kembali terngiang dengan begitu jelasnya. Beberapa saat kemudian, dengan suara bergetar, dia lalu berucap, Kang Mas Indar dicabik-cabik, Mbok. Mimpiku itu ternyata bagian dari ingatan saat itu. Dia yang membunuhnya, Mbok.
Dialah yang membunuhnya, ujar Agus tergugu pilu. Mbak Marni mengangkat tangan. Jangan ceritakan lagi, Lek, sudah. Hati si Mbok sakit mendengarkan itu. Agus mengangguk pelan lalu kembali melempar tanya. Apa yang terjadi sampai namaku dirubah, Mbok? Lek, dulu itu kamu nyaris gila karena trauma. Dia itu masih terus mencoba memanggil dan membawamu ke alamnya. Dia itu bahkan sering menjelma menjadi Kang Masmu demi untuk membawamu pergi. Apa kamu ingat saat Simbok terpaksa harus memasungmu, Leh? Kami membawamu kemana-mana demi melepaskan ikatanmu dengannya, demi menutup mata batinmu, juga demi kesembuhanmu. Mbak Marni mengenang saat seorang pria tua di kota membantu mengobati Agus yang nyaris gila. Pria itu membantu menutup mata batin Agus dan bersedia datang untuk mengatasi teror kematian yang dibawa oleh Kenanga. Pada akhirnya, Kenanga dikurung di dalam sebuah boneka jerami yang disimpan di dalam goa, sementara Agus yang saat itu bernama Aryo pun diganti namanya dengan berniat untuk buang sial dan buang kenangan. Satu alasan lain agar saat sesuatu seperti ini kembali terjadi, Kenanga tak lagi mengenali Agus. Agus lalu bangkit sambil mengusap sudut matanya. Dadanya kembang kempis menahan gemuruh di dada. Perasaannya campur aduk. Itu artinya Bayu dalam bahaya kan, Mbok? Gumam Agus. Mbak Sri, boleh saya bawa Sutris untuk membantu menunjukkan jalan? Tanya Agus pada Mbak Sri. Mbak Sri tampak menggeleng lemah. Ia melirik putranya yang menggigil gemetaran. Dengan lirih dia berucap, aku bisa mendengar suaranya memanggilku. Aku takut. Jangan ajak dia, Kang. Dia ketakutan. Ini terlalu berbahaya. Tentang Mbak Sri. Mbak, apa yang sudah dimulai oleh dua anak ini harus diakhiri, Mbak. Aku yang akan menjaganya, saut Agus. Gus, kamu yakin? Mbak Marni tanpa khawatir. Mbok, jangan khawatir, Mbok. Aku tidak akan kehilangan kewarasanku lagi. Aku akan kesampingkan rasa takutku karena aku harus menyelamatkan Bayu, anakku. Dia permata hidupku, Mbok. Dia satu-satunya yang tersisa dari Wulan. Kenanga sudah merenggut Mas Indar. Aku ndak mau. Dia juga merebut Bayu dariku, ujar Agus dengan mantap. Mbak Marni dan Mbak Sri mengiring kepergian Agus dan Sutris dengan hati berkecamuk. Rasa khawatir sudah pasti ada, tapi bagaimanapun dua lelaki beda usia itu sedang mencoba menghadapi masalah. Kembalilah dengan selamat, Le. Jangan pergi, lirih Mbak Marni. Agus dan Sutris berjalan tergesa membelah gelapnya malam hingga sampailah mereka di jalan setapak menuju bukit itu. Di sana tampak beberapa warga terlihat berkumpul dengan memegangi kentongan. Mereka terlihat ragu untuk melangkah masuk. Kamu datang, sambut Mbak Musni. Jiwa, aku yakin Bayu pasti ada di dalam sana, sama sepertiku dulu. Kali ini tidak akan aku biarkan Kenanga mengusik keluargaku lagi. Agus menatap jalanan gelap yang terkesan angker di depan sana. Sampean sudah ingat semuanya? Tanya Mbak Musni. Mbak Musni mendekat. Dia menatap Nanar. Tangannya terulur memegang pundak putranya. Kamu tidak apa-apa kan? Aku tidak akan stres seperti waktu itu, Pak. Doakan aku. Aku akan masuk mencari Bayu di dalam sana. Agus berjalan masuk ke area tak terjamah itu hanya berbekal sebuah senter. Jangan pernah lepaskan genggamanmu, paham? Ujar Agus pada Sutris. Ya Om. Sutris menyaut dengan suara bergetar. Ia ketakutan setengah mati. Di setiap langkah dan gerak-geriknya seolah ada yang mengawasi mereka. Bayu, Bayu, teriak Pak Agus sambil menyorotkan sinar senternya ke segala penjuru. Bayu, ini ayah nak. Panggil Pak Agus lagi namun hening. Tak ada sautan selain suara burung hantu yang semenjak tadi enggan berhenti berbunyi. Pale, lirih Sutris yang mencengkram erat tangan Pak Agus. Bayu kesini nak. Jangan di situ berbahaya nak. Pak Agus berjalan mendekat. Jangan Pak, coba lihat matanya. Pak Agus menahan langkah. Ia menyoroti wajah Bayu. Matanya putih sempurna, bibirnya mengukir seringai.
Selamat datang kembali, Aryo. Sambut Bayu dengan suara serak berganda. Hah? Suara itu... Ternyata kau masih mengenaliku rupanya. Keluar dari tubuh anakku. Kembalikan dia padaku, Kenanga. Sentak Agus setelah mengumpulkan keberaniannya. Kembalikan? Tidak mungkin, Aryo. Dia mirip sekali denganmu. Dia menyenangkan. Aku suka. Sudah, pergilah. Aku sekarang tak lagi tertarik denganmu. Kenanga, jangan macam-macam. Tiba-tiba saja Bayu menyeringai, bergerak patah-patah, merangkak terbalik menaiki pohon yang ada di belakangnya. Kenanga, bawa dia turun. Anakku bisa mati kalau sampai terjatuh, teriak Agus histeris. Bayu melompat membuat Agus dan Sutris menjerit. Dia mendarat dalam posisi kayang, lalu merangkak ke sana kemari dengan cepat. Agus melepaskan genggaman tangan Sutris. Dia pun memberikan aba-aba untuk Sutris agar tetap diam dan tak kemana-mana. Aku tahu kisahmu. Kau marah, kau dendam pada seluruh warga, kan? Tanya Agus. Mereka yang terlibat mungkin sudah tiada, Kenanga. Tapi kenapa api dendammu masih saja berkobar menyala? Aku minta maaf. Mungkin putraku sudah cukup lancang karena mengganggu tidur abadimu. Tidurlah kembali, Kenanga. Bawa dendammu itu lelap, Kenanga. Ucap Agus lirih. Tidak. Mereka jahat. Mereka tega menghabisi anak malang yang tidak berdosa. Ya, kalau mereka jahat menurutmu, jangan jadi seperti mereka, Kenanga. Jadilah Kenanga yang manis sebagaimana yang aku tahu saat itu. Hah? Enak saja. Mereka harus turut merasakan sakitku, Aryo. Disayat, dicabik hidup-hidup. Itu sakit. Sakit. Kau membalas pada orang yang salah, Kenanga. Orang-orang yang membunuhmu, yang sudah mengorbankanmu, itu sudah tiada. Betul. Mungkin mereka sudah tiada, tapi akan kubalaskan pada keturunannya. Kalau begitu, kamu sama jahatnya. Mereka, anak-anak itu tidak bersalah. Mereka bahkan tidak tahu apa-apa tentang masalah yang pernah menimpamu. Sosok yang bersemayam di tubuh Bayu itu diam untuk beberapa saat, seolah tampak mencerna setiap kata-kata yang terlontar dari mulut teman kecilnya itu. Teman yang kini sudah dewasa mendahuluinya. Agus tiba-tiba memegangi bagian alisnya yang tiba-tiba saja berdenyut. Dia merasakan rasa nyeri hebat hingga pandangan matanya memburam. Pak Le, Agus sudah apa-apa? Tanya Sutris. Gak apa-apa, gak apa-apa, saut Agus lirih. Ia membuka matanya, menatap sekeliling. Agus terjerembab saat mendapati suasana yang berbeda. Suasana yang tadinya sepi mendadak ramai. Ramai dengan wajah-wajah anak yang ia kenali. Mas Indar, Kang Mas Indar, lirihnya menatap sosok yang serupa kakaknya saat terakhir bersamanya. Aryo, kamu sudah besar, saut sosok Indar sembari tersenyum. Wajahnya tak kalah mengerikan, terlihat banyak luka sayatan di sana. Aryo, bawa anakmu pergi, titah sosok Indar. Tapi Bayu, Agus melirik ke sana kemari, mencari kesempatan dan titik lemah sosok berleher patah itu. Boneka jerami itu, batinnya. Agus berbalik menatap Sutris. Sekilas ia melirik sosok Indar yang tampak mengangguk. Dia langkung, ujar Agus sembari mengedipkan sebelah mata. Tangan Agus merogoh saku, lalu mengambil korek dan menjatuhkannya. Lari, Agus memerintah. Sutris tersandung dan terjatuh. Sekuat tenaga dia bangkit, lalu kembali mencoba berlari menjauh. Kenanga, keluarlah dari tubuh Bayu. Aku merindukan sosokmu yang seperti dulu. Agus berucap pelan dan sendu. Tiba-tiba asap hitam keluar perlahan dari arah ubun-ubun Bayu. Bruk! Bayu terhuyung sebelum akhirnya tubuhnya jatuh ke tanah. Kenanga, panggil Agus. Sosok Kenanga muncul kembali dalam wujud gadis ayu berambut panjang dan hitam. Dia tersenyum cantik. Hanya saja wajahnya terlihat pucat. Kemarilah. Tidakkah kau rindu bermain denganku? Kau pernah bilang, jika aku adalah temanmu satu-satunya. Ujar Agus lagi. Kenanga melayang mendekat. Agus merentangkan tangan seolah bersiap memeluknya. Sesekali Agus melirik ke belakang Kenanga. Ya,
Sutris sedang berjalan berjingkat tak jauh di belakang sosok Kenanga. Rupanya saat Agus mengatakan jelangkung dan menjatuhkan korek, Sutris langsung paham akan kode itu. Dia tahu bahwa Agus sengaja memberikan kode, memerintahkan Sutris untuk membakar boneka itu tujuannya agar sosok Kenanga tak murka. Sebuah korek api dia genggam erat. Berjalanlah ia mendekati boneka jerami yang tertancap di gundukan tanah dekat bukit itu. Kenanga semakin mendekat. Agus lalu merengkuhnya dengan hangat. Pandangan Agus tak lepas menatap Sutris yang tampak masih kesulitan mencabut boneka jerami itu. Trak, berhasil. Boneka jerami itu sudah berhasil dicabut. Giliran sekarang korek apinya yang macet enggan hidup. Kenanga di sini mulai menggeliat dalam dekapan Agus. Dia memberontak, kepalanya berputar sempurna. Ia menatap Sutris yang kala itu sedang berusaha membakar boneka jeraminya dengan tatapan yang nyala. Ah! Suara teriakan Kenanga melengking. Sret, dia mengibaskan tangan, membuat Agus terlempar dan terhempas jauh. Kenanga menggeram. Dia bergerak perlahan hingga suara retakan tulangnya terdengar. Sosoknya kembali ke wujud mengerikan. Sutris gemetar namun tak putus asa untuk terus mencoba menyalakan korek itu. Ayo, menyala, lirinya dengan suara bergetar menahan tangis ketakutan. Sosok Kenanga kini ada dalam posisi kayang. Dia merangkak cepat berniat mendekati Sutris. Bocah kecil itu mulai kalang kabut. Allahu Akbar, teriaknya lantang. Korek api itu menyala juga pada akhirnya. Tidak, jerit sosok Kenanga yang kini hanya berjarak 3 meter saja dari tempat Sutris berada. Tangan berkuku runcing dan mengkilap itu terangkat, siap untuk mencabik Sutris yang ada di hadapannya. Mati, mati, seru sosok itu. Boneka jerami itu akhirnya terbakar juga. Kenanga bergerak patah-patah, menjerit dan menggelepar di tanah. Tidak! Jeritannya terdengar pilu. Sutris jatuh bersimpu, dadanya kembang kempis. Dia tampak masih gemetaran karena kejadian ini. Tangan Kenanga terlihat terangkat di sela-sela api yang turut membakar tubuhnya. Ia menangis dengan air mata darah. Kenanga menatap Agus yang masih terbaring tengkurap di tanah dengan sendu. Ayo ikut aku ke neraka. Ajak Kenanga yang sebagian tubuhnya sudah musnah. Maaf Kenanga, di dunia ini aku punya surgaku yang sederhana. Aku punya keluarga yang menjadi tempatku pulang. Maaf, aku tidak bisa ikut. Pergilah tanpaku. Pergilah, bawa serta dendam abadimu itu. Agus berucap dengan air mata berlinang. Jadi begitu. Liris sosok itu. Agus mengangguk, satu tangannya mengusap darah yang keluar dari mulutnya. Selamat tinggal, ujar Kenanga lirih nyaris tak terdengar. Sosok-sosok anak kecil itu terlihat berlarian, kemudian menghilang di dalam kegelapan malam. Hanya sosok Indar yang masih tinggal. Ia menatap Agus dengan tatapan sendu. Ia tersenyum dan menangis bersamaan. Penampilannya tak lagi berdarah-darah seperti tadi, namun seperti saat dia masih hidup. Bawa anakmu pulang, Aryo. Kembalilah ke rumah. Simbo pasti menunggumu. Cemas. Sampaikan salam sayangku pada Simbo dan Bapak. Satu lagi, Mas sangat menyayangimu selalu. Di kehidupan bahkan setelah kematian. Mas menyayangimu, adik kecilku. Ujarnya lirih membuat Agus menangis sesenggukan. Aryo juga menyayangimu, Mas. Imbunya lagi. Bayu menggeliat. Dia segera bangun dan duduk, celingukan dengan perasaan was-was. Syukur kamu sudah bangun, ujar Sutris yang masih bersimpu karena lututnya bergetar. Bayu, kamu sudah sadar, Bayu? Seru Agus. Dia bangun dengan susah payah. Rasanya tulang punggungnya ada yang retak, sakitnya bukan main. Namun meski begitu, Agus memaksakan diri berjalan terseok menghampiri Bayu. Agus memeluk putranya itu dengan erat. Dia merentangkan tangan, membiarkan Sutris ikut bergabung dalam pelukan. Kamu hebat, Le. Kamu berhasil melawan rasa takutmu. Kita berhasil melewati semuanya, puji Agus sambil membelai pucuk kepala Sutris.
Bayu masih celingukan. Dia heran bagaimana bisa dia berada di tempat semenyeramkan ini pada malam hari. Ayo nak pulang. Selepas ini tolong jangan lagi penasaran tentang permainan pemanggil setan. Jiwamu itu bisa saja dalam bahaya, Agus menjelaskan. Tenang, nak. Anak itu bilang aku mirip bocah bernama Aryo, gumam Bayu. Bocah itu ayah, Bayu. Kenanga itu bukan manusia. Tidak baik berteman dengan sosok seperti itu. Karena saat mereka merasa nyaman, mereka akan mencari cara untuk membawamu serta ke alamnya. Jelas, Agus. Jadi dia gumam Bayu terbata. Ya, gadis cantik berambut panjang itu adalah sosok yang sama dengan sosok berleher patah itu. Agus menyauti sambil meringis. Ayo pulang, Bayu takut dia muncul lagi. Rengek Bayu. Jangan khawatir, dia sudah tidak ada, saut Sutris. Mereka lalu berjalan beriringan membelah daerah yang jarang sekali terjamah. Suara riuh tawa anak kecil yang berlarian tak lantas membuat mereka takut. Wajah-wajah lelah itu membingkai senyum. Mereka sudah bebas, gumam Agus. Mereka berhasil keluar dari daerah itu sesaat setelah melewati jalan setapak. Tampak warga yang masih setia menunggu dengan harap-harap cemas. Weh, itu mereka, seru salah satunya. Mbak Musni bangkit. Dia berjalan tergopoh-gopoh menghampiri anak cucunya. Gus, kamu berhasil, Gus, ujar Mbak Musni dengan mata mengembut. Iya Pak, saut Agus. Beberapa saat kemudian pandangannya menggelap. Agus kehilangan kesadaran setelah beberapa saat menahan rasa sakit. Warga pun lalu membopong Agus dan membawanya pulang ke rumah. Ya Allah, alhamdulillah, seru Mbak Marni dan Sri bersamaan. Mereka berjalan tergesa menuruni tangga teras menyambut keluarganya yang sempat hilang. Selepas itu, salah satu warga berinisiatif menjemput petugas kesehatan untuk mengecek kondisinya, juga kondisi Bayu dan Sutris. Istirahat dulu di kamar Bayu. Jangan bawa anakmu pulang dulu, Sri. Nanti biar sekalian diperiksa ya, ujar Mbak Marni. Mbak, Bayu dan Sutris lalu berlalu ke kamar. Mereka merebah melepas penat. Sutris, besok main lagi yuk. Aku ada permainan baru loh. Ya hitung-hitung biar rendah stres dan trauma setelah diteror hantu kenanga, ajak Bayu. Sutri yang hampir saja terlelap kala itu hanya menyahut sekenanya. Permainan apa lagi, Bay? Tanyanya. Bayu duduk, dia melangkah dan meraih tasnya. Permainan ini, serunya sambil menunjukkan mainan yang dia maksud. Sutris membuka mata dengan malas. Dia bangkit, duduk dan menyandar di dinding. Permainan apa itu, Bay? Sutris bertanya sekali lagi. Bayu tersenyum sumringah. Dengan cepat dia membawa mainan itu ke arah Sutris. Oija, saut Bayu antusias. Oija, kayaknya nama itu gak asing ya. Pernah dengar tapi di mana ya? Gumam Sutris berpikir keras. Selesai, wow, luar biasa. Kisah dari Andita dan beneran keren kan? Horornya dapet, misterinya dapet, dan alurnya luar biasa. Di sini kisah Pak Agus ya dengan anaknya Bayu yang mana ternyata seperti pengulangan ya. Dan agak menariknya di sini adalah memang Pak Agus ini pernah ternyata punya masa lalu yang tidak mengenakan, dan seperti dia dilupakan ya, berusaha untuk orang tuanya berusaha untuk membuat lupa kenangan buruk yang mana orang tuanya takutnya Agus ini menjadi trauma karena ternyata dia sudah kehilangan sosok kakaknya. Dan selama ini Pak Agus tahunya dia hanya anak tunggal, ternyata dia memiliki seorang kakak yang mana kakaknya meninggal secara tragis ya karena kejadian yang menimpa keduanya pada saat kecil, yang mana Pak Agus sebelumnya bernama Aryo dan akhirnya diganti namanya menjadi Agus. Jadi memang orang-orang dulu ya banyak sekali yang mengganti nama anaknya ketika kecil. Banyak penyebabnya sih ya. Bisa jadi karena gangguan makhluk halus, bisa kebanyakan karena sakit ya, sering sakit-sakitan, akhirnya namanya diganti. Jadi memang banyak dulu kejadian seperti itu, dan memang macam-macam sih ya. Karena ini kan keyakinan ya, ada yang berkeyakinan kalau namanya diganti maka sosok gaib yang mengikutinya menjadi bingung. Dan biasanya di pakaiannya itu ya, salah satu pakaiannya itu dilarung ke sungai supaya hanyut.
Intinya sih itu keren banget kisahnya. Mbak Andita, ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya. Dan semoga seluruh teman-teman bisa terhibur dari kisah barusan, terutama para pecinta penikmat horor. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel ILO Extreme. Dan silakan buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, silakan bisa dituliskan di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung ternyata belum subscribe ya, yuk diklik tombol merah subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Channel ILO Extreme ini kami upload di setiap harinya jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, dari pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk audio boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat Mbak Andita, sekali lagi ditunggu ya kisah-kisah terbaiknya. Dan di akhir kata, saya ILO mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaan kisahnya saya ada kata-kata yang salah ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai jumpa di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya ILO di channel ILO Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.